أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Yang kami hormati sidang jamaah, hadirin yang telah berhadir pada tempat yang sangat sederhana ini. Adapun tujuan dan maksud kita berhadir pada tempat ini tak lain dan tak bukan hanyalah mengkaji sebuah tema yang berjudul khazanah dalam menjaga ucapan terhadap kemungkaran. Ayuhal mustami'un rahimakumullah, dalam hal menjaga ucapan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dikatakan dengan ucapan. Kemudian baru kita jaga ucapan tersebut daripada kemungkaran. Ucapan sama seperti melafadzkan sesuatu. Melafadzkan sesuatu itu merupakan urusan daripada lidah. Lidah itu adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan supaya hambanya bersyukur dengan nikmat itu. Jadi kata kuncinya lidah, karena di situ keluarnya ucapan. Jadi kembali kepada lidah itu sebagai nikmat, yang nikmat itu Allah menyuruhkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk bersyukur dengan nikmat itu. Bagaimana kita bersyukur dengan nikmat lidah? Dalam artian kata menyelamatkan lidah ini daripada perkataan-perkataan yang dapat menyerumuskan kita ke dalam neraka. Karena memang secara kita pandang hakikat daripada lidah, dia merupakan daging yang sangat lunak, tidak bertulang. Lunak dia tidak bertulang. Tetapi lunak dan lembutnya daging lidah dapat menghantarkan kita ke dalam neraka. Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, beliau menjelaskan penyebab yang terbesar daripada anggota tubuh manusia yang menyebabkan permusuhan, yang menyebabkan marah Allah, hanyalah lidah. Karena dengan lidah tersebut bisa menghantarkan kita sesama manusia, menyebabkan permusuhan, dengan Allah Ta'ala menyebabkan kemurkaan. Maka kata kunci Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari memberikan kepada kita cara dalam menjaga lidah kita. Bagaimana caranya? Cara menjaga lidah seperti yang telah dikonsepkan oleh Rasulullah SAW, falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik. Kalau kamu tidak mampu mengatakan yang baik-baik, lebih baik dia. Artinya apa? Dengan lidah inilah satu penunjang kita untuk bisa masuk dalam surga. Juga dengan lidah satu penyebab kita untuk bisa masuk dalam neraka. Cuma tergantung kepada kita. Kemana kita arahkan lidah kita? Apakah kita arahkan lidah kita hanya untuk mencemooh, mencaci, menghina, mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain? Atau lidah kita batasi dengan hanya karena zikir kepada Allah, mengingat Allah,
berselawat kepada Nabi, itu terpengaruh, tergantung kepada diri jati manusia. Lalu bagaimana dia memposisikan lidah ini? Tergantung jati dirinya bagaimana. Kalau dirinya itu terpenuhi dengan ilmu agama, maka dia akan menjaga lisannya. Maka dia akan membatasi gerak lidahnya. Tetapi kalau dia tidak pikir panjang, kalau dia tidak menghiraukan apa-apa, ilmu agama tidak ada pada dirinya, maka lidah itu akan terbang kemana saja dan siapa saja. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalangi. Tutur kata daripada lidah tersebut tidak ada yang membentengi. Langsung bisa kemari kita caci ini, kita upat orang itu. Sebenarnya itu semua dapat menghapus segala amaliyah, perbuatan-perbuatan daripada anggota-anggota yang lain. Ibadah, kita beribadah, berpuasa misalkan, salat misalkan, bersedekah misalkan, tetapi gara-gara lidah bisa menghilangkan pahala tersebut. Inilah yang bahaya. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, katakan yang baik-baik. Katakan yang baik-baik. Kalau kamu tidak mengatakan yang baik-baik, pilih satu lagi, diam. Cuman tergantung, terpenuhi, terserah kepada kita. Kemana kita bawakan lidah kita. Inilah kalau seandainya kita sebagai umat Nabi Muhammad ini menggunakan lidah sebagaimana mestinya nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita fadilah-fadilah terhadap menjaga lisan. Ada bateri ya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Dulu ada seorang sahabat, ada seorang ulama. Beliau berjalan di samping sebuah bangunan yang lagi dibuat oleh orang lain. Jadi ada sebuah bangunan yang lagi dikerjakan oleh tukang. Kemudian beliau melalui jalan yang ada bangunan lagi dibuat. Kemudian sahabat ini menanyakan kepada orang yang membuat bangunan tersebut. Apa yang ditanyakan oleh sahabat ini? Bagaimana cara membuatnya? Berapa ongkos dalam membuatnya? Begitulah bentuk bangunan, kira-kira pertanyaan daripada sahabat tersebut. Sesudah beliau menanyakan hal itu, timbullah menyesal. Kenapa? Karena beliau menganggap sudah menggunakan lisannya bukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengiqab, memberikan hukuman kepada dirinya dengan berpuasa. Cobalah kita bayangkan sekarang. Dalam keseharian kita 24 jam, satu hari satu malam, kira-kira lisan kita, ibadah kita, apakah dapat menjadi sebuah khazanah fahala ataupun menjadi sebuah kemungkaran? Cara periksanya, cara introspeksinya seperti ini. Dalam satu hari satu malam, waktu 24 jam,
Kemudian 24 jam itu kita kalkulasikan, lebih banyak kita fungsikan lidah ini kepada tempat yang diharamkan oleh Allah atau lebih banyak kepada yang diperintahkan oleh Allah. Dari jam 12 malam ke jam 6 pagi berarti lidah kita tidak bergerak apa-apa, tidak mengucapkan dan melafazkan apa-apa, dia diam. Kemudian yang lainnya dia bergerak, dia mengatakan sesuatu lafaz ataupun kata-kata. Disitulah kita kalkulasi, lebih banyak kita menggunakan lidah kita untuk kepada sebuah khazanah yang bermanfaat kepada orang lain, ataupun lebih banyak kita manfaatkan lidah kita untuk yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti malam ini, malam Jumat, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah. Bila seandainya kita menginginkan syafaah daripada Rasulullah, kita menginginkan bantuan di satu saat nanti yaumil mahsyar terhadap Rasulullah, maka jangan sekali-kali kita lupa kepada Rasulullah. Jangan sekali-kali lisan kita susah dalam berselawat kepada Rasulullah. Maka tandanya bila lidah orang itu adalah lidah daripada suatu kemurkaan, daripada sesuatu lidah yang kotor, susah dia melafadzkan zikir, susah dia melafadzkan selawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena lidahnya digerakkan oleh kekuatan yang haram. Sebenarnya segala perbuatan kita itu sangat terpengaruh oleh makanan. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, semuanya akan terjadi tenaga. Maka bila itu yang menjadi tenaga dari sumbernya yang haram, baik itu uang korupsi, uang curian, dan uang rampokan misalkan, maka kekuatan yang lahir daripada hasil tersebut itu juga mengarah kepada kejahatan. Tetapi bila mana makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita, ke dalam tubuh kita, itu dihasilkan daripada sesuatu yang halal, yang baik, hasil jeripayah diri kita sendiri, maka dia juga akan diarahkan tenaga dan kekuatan kita kepada hal-hal yang baik-baik dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mudah untuk tanda seseorang itu. Kenapa kamu berani mencuri dan tidak malu? Kenapa kamu berani menghinakan orang lain, mengatakan yang jelek-jelek kepada orang yang tidak malu? Karena kekuatannya ditimbulkan daripada yang haram. Karena tenaganya ditimbulkan daripada yang halal, yang haram. Maka benar kata Rasulullah SAW, "Idza dakhalal haram kharajal haram, idza dakhalal halal kharajal halal." Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya pernah berkata ataupun berfirman. Apa kata Allah? Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, bahwa manusia ini berada dalam kerugian. Waktu yang kita lalui, semuanya manusia berada dalam waktu yang kita lalui tersebut. Rugi semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman, kata Allah. Wa amilus salihat, dan kecuali mereka-mereka yang mengamalkan amal saleh. Selain orang yang beriman dan mengamalkan amal saleh adalah orang yang rugi, termasuk berbicara, berkalam, bertutur kata sesuatu yang tidak membawa faedah. Makanya ada istilah itu dalam kita menggunakan waktu untuk berbicara yang tidak berfaedah, gurul waktu, waktu sia-sia. Bagaimana maksud waktu sia-sia? Kita hidupkan waktu itu bukan untuk kepentingan akhirat kita,
tetapi untuk kepentingan dunia semata-mata. Tidak ada istilah kepentingan akhirat. Berarti waktu yang kita gunakan adalah sia-sia terhadap pembicaraan itu. Maka berhati-hatilah dalam menjaga lisan, karena lisan ini penentu arah di akhir-akhir kehidupan manusia. Apakah di akhir-akhir itu dia merupakan syakawah, celaka, dimurkai oleh Allah, ataupun di akhir-akhir hidup dia tergolong daripada golongan orang-orang yang ahli sa'adah. Maka sangat terpengaruh kepada lidah. Pernah ditanyakan kepada Nabi Isa. Apa ditanyakan? Bagaimana cara masuk dalam surga? Umat Nabi Isa menanyakan kepada Nabi Isa, bagaimana cara masuk surga, wahai Nabi Allah? Apa jawaban daripada Nabi Isa? Jawaban daripada Nabi Isa, cara untuk kamu masuk dalam surga yaitu hanya diam, tidak bertutur apapun, tidak melafazkan kata-kata apapun. Karena sangat banyak kejadian-kejadian murka orang terdahulu, terpeleset orang terdahulu tidak menjadi masuk surga gara-gara sabqul lisan, terpeleset lidah. Maka hati-hati, lidah kita sangat menentukan arah kehidupan kita. Kemudian hubungan sosiologi kita, hubungan kemasyarakatan kita sesama manusia juga sangat terpengaruh dengan lidah. Coba kita menghina seseorang, coba kita mengejek seseorang, menghasut seseorang, apakah orang yang kita hasut itu menerima ataupun mau berkawan dengan kita? Tentu jawabannya juga tidak. Tentu jawabannya dia tidak akan mendekati kita. Kenapa? Karena dengan kita hasut, dengan kita cela, dengan kita hina dia, akan menciptakan permusuhan yang luar biasa. Disebabkan dengan apa? Dengan lidah. Maka khazanah menjaga ucapan kita supaya terselamat daripada suatu kemungkaran, jagalah lidah kita. Perihalalah dia baik-baik. Memang dia diibaratkan sebagai suatu kelembutan, tetapi bahayanya lebih daripada suatu yang sangat keras. Memang dia lembut, lunak, tetapi bahaya dia lebih parah daripada besi ataupun baja yang sangat keras. Maka berhati-hatilah dalam menjaga lisan. Ayuhal mustami'un rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita, yaitu dengan cara kita selalu diamarkan, diperintahkan dalam ketaatan kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita beribadah kepada Allah, di saat kita ingin meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kita harus mempunyai ilmu. 75% dalam mengkaji ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan lisan kita, membutuhkan lafaz kita. Contoh amalan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita yaitu sembahyang. Itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat dalam sembahyang, ada yang namanya rukun qauli. Rukun qauli di situ sebagai penentu sah dan tidak sahnya salat.
maka kita kalau tidak bisa rukun qauli tidak dianggap sah salat kita. Kalau tidak kita lafadzkan rukun qauli dalam salat, tidak sah dan tidak dianggap salat kita. Di situ juga berperan lidah kita. Maka paling banyak berperan dalam segi amalan lidah dibandingkan amalan anggota-anggota yang lain. Maka lidahlah sebagai satu anggota tubuh, sebagai satu anggota badan, yang itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang awal-awal harus kita backup dan jaga dia. Nah, ini untuk supaya jadi dia sebagai khazanah manfaat kepada orang lain. Tetapi kalau celaan, kalau hinaan yang datang, yang timbul daripada lidah itu, maka yakinlah lidah itu merupakan satu jenjang untuk kita masuk ke dalam neraka. Maka berzikir, berselawat kepada Rasulullah SAW, baik itu dalam bentuk zikir, tahmid, tahlil, tasbih dan tazkir, lidah akan bergerak bila kita membiasakan dia. Dan bila sakaratul maut, di saat ajal kita sudah datang, yang keluar daripada lidah kita adalah sesuatu yang terbiasa semasa hidup kita normal dalam melafadzkannya. Nah, ini hati-hati. Karena orang yang selamat iman bila dia menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menutup usia hidupnya bi kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dia akan selamat iman. Makanya untuk awal-awal kita supaya sah tauhid kita harus melafadzkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berarti di saat kita melafadzkan itu juga peran lidah. Untuk sah amal ibadah kita diawali dengan pengucapan 2 kalimat syahadat. Diawali dengan satu kata-kata, satu lafaz gabungan daripada satu bernaik saksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan selain Allah, 2 menaik saksi bahwa tidak Nabi, bahwa Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah, itu menjadi password untuk sah amalan yang lain. Maka juga seperti itu bila seandainya kita selamat iman, harus terlafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat penghujung daripada hidup kita. Walaupun kita sudah bisa menghafal, belum tentu orang yang sudah bisa menghafal bisa melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena lidah dia lidah murka. Karena lidah dia lidah fasad. Karena lidah dia lidah orang-orang yang celaka, akan terhenti, akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala di saat sakaratul maut untuk melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang memang sudah jarang. Sudah sangat sedikit orang bisa melafadzkan itu. Dan bila ada yang bisa melafadzkan terasa aneh di kalangan kita manusia. Kok bisa dia melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat akhir usianya? Tetapi di zaman Rasulullah, orang yang tidak bisa melafadzkan la ilaha illallah, yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat menutup usianya, itu yang terasa aneh. Berarti semua orang rata-rata di zaman dulu bisa melafadzkan 2 kalimat syahadat. Makanya orang terdahulu selamat imannya semua. Tapi kalau orang sekarang, manusia sekarang sangat sulit kita mendapatkan ada yang bisa mengucap ataupun melafadzkan. Inilah peran lidah. Dia tidak membiasakan lidahnya untuk kebaikan. Dia tidak membiasakan lidahnya untuk menyebut
asma-asma Allah, tetapi dia sibuk lalai dalam mengata-ngatakan, dalam memfungsikan nikmat lidah itu kepada hal yang tidak Allah perintahkan. Begitu apa saja atas nama tidak membawa faedah kepada akhirat, atas nama tidak membawa manfaat kepada ibadat, itu dinamakan dengan menggunakan lidah ataupun memanfaatkan lidah kepada sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Maka ujung-ujungnya murka. Kenapa? Nikmat Allah tidak semestinya dia syukuri. Bagaimana dia tidak mensyukurinya? Karena dia tidak memfasilitasi nikmat tersebut, lidah tersebut kepada yang diperintahkan oleh Allah. Ini coba kita introspeksi diri, termasuk saya pribadi. Dalam satu hari, satu malam, berapa kali kita pernah menyebut nama Allah dengan lidah ini? Yang Allah itu sebagai khalik kita. Berapa kali kita pernah menyebut dari lidah ini nama kekasih Allah? Kalau jawabannya pada diri kita tidak pernah, kadang-kadang dalam satu hari, paling sedikit 10 kali ataupun 1 kali pun tidak pernah, berarti kita menyia-nyiakan nikmat Allah. Berarti kita menggunakan nikmat Allah kepada sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Maka sesuai dengan apa yang Allah katakan, dengan apa yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum, bila seandainya kamu syukur terhadap nikmatku, maka aku tambah nikmat yang lain kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi bila mana kamu kufur terhadap nikmatku, maka ingatlah azabku sangat pedih. Itu kata Allah, itu firman Allah. Maka lidah sebagai nikmat, kita kufur terhadap nikmat, maka kita harus ingat azab Allah sangat pedih. Jadi kita jangan mengatakan saya sanggup menahan azab Allah. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan ucapan seperti itu. Kenapa? Karena pedihnya azab Allah itu tidak ada bandingan dengan azab-azab, dengan bala-bala yang ada dalam dunia. Api yang sangat besar dalam dunia itu percikan kecil sekali daripada api neraka. Api yang sangat besar dalam dunia sebagai itu diumpamakan sebagai percikan. Kalau bahasa Acehnya lap api neraka. Coba bayangkan bagaimana hakikat api di sana. Kalau seandainya bala-bala semua azab-azab yang ada dalam dunia ini tidak ada bandingan dengan apa yang ada dalam neraka. Di sini cuman sekilas, cuman sedikit. Hakikat api yang ada dalam neraka itu bagaimana? Yang menjadi masalahnya bukan dibakar kita, bukan diazab kita. Di dunia terbakar dengan api, mungkin sudah itu kita meninggal. Hana mengerasali mati kitanya. Tetapi di neraka itu kita merasakan bagaimana dahsyatnya, bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya siksaan. Hamati-mateli. Itu yang menjadi masalahnya. Nah, jadi kita jangan menyepelekan. Oh, singa tatun puyang gepegat. Enggak bisa seperti itu. Sakit itu kita rasakan. Pedihnya azab neraka kita rasakan. Sedihnya gedenya singa dalam neraka kita rasakan. Maka berhati-hatilah dalam kita menjaga nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita secara sempurna, tidak cacat sama sekali. Maka bersyukur dengan nikmat itu. Maka arahkan nikmat itu kepada jalan yang Allah perintahkan. Insya Allah, bila mana kita menggunakan, memanfaatkan segala nikmat Allah terhadap yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah kita dimasukkan dalam surga Allah dengan mendapatkan ridha Allah. Maka jaga dan usaha
insyaallah semuanya kita akan masuk dalam surga Allah Jannatun Naim. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga selamatlah lidah kita daripada hal-hal yang Allah benci kita melafadzkannya, dan terpeliharalah lidah kita daripada kalam-kalam yang Allah tidak suka terhadap kalam tersebut. Maka saya rasa cukup ya. Cukup sekian dulu untuk kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan? Oh, tanya jawab apa? Silakan. Gimana? Enggak. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Dipersilahkan. Ya. Mengenai masalah lidah. Di saat seseorang bercerita tentang kita kepada orang lain, dan misalkan bisa seseorang menanyakan bagaimana perilaku seseorang tersebut. Ya. Apakah itu termasuk ke dalam riba atau gimana? Misalkan pembeli. Ya. Bagaimana pada pembeli Ya. ada baiknya ada yang Ya. Mengatakan sesuatu kepada orang lain ataupun menceritakan itu dinamakan dengan upat. Sekalipun hal itu pernah terjadi pada orang yang kita ceritakan, pernah terjadi, nyata yang kita ceritakan, tetapi orang yang menjadi objek cerita kita, dia tidak senang, tidak suka, itu dianggap ghibah. Maka hukuman bagi orang-orang yang membongkar, menggosip-gosipkan orang ataupun mengumbar aib orang lain, adapun yang mengata-ngatakan kepada orang lain yang tidak baik-baik, sekalipun di depannya, dia tidak Allah matikan sebelum Allah membuka aibnya. Maka ini harus hati-hati. Baiknya dan tidak baiknya seseorang itu kasat pandangan zahir kita. Iya kan? Kita melihat ada seseorang di bar, di klub, tempat-tempat foya-foya, tempat yang biasa kejadiannya hura-hura. Kita melihat ada seseorang di situ yang kita kenal. Dalam vonis kita, dia ke situ sebagai apa? Orang baik ataupun orang tidak baik? Dalam vonis kita, tidak baik. Sudah pasti dia itu tidak baik secara hakikat. Belum tentu. Maka yang apa kita lihat belum tentu itu yang kejadian secara hakikat. Jangan pernah kita menilai seseorang itu, menghukumkan seseorang itu dengan pandangan zahir, sedangkan batinnya belum kita tahu. Ini hati-hati menceritakan buruk ataupun aibnya seseorang kepada orang lain. Allah akan membongkar aib kita sendiri sebelum kita meninggal. Apalagi aib orang yang tidak kejadian. Fitnah itu lebih kejam daripada kesyirikan. Maka harus hati-hati dalam menjaga lisan kita. Gitulah kira-kira. Kecuali, ini tambahan sedikit. Kecuali kita menceritakan itu kepada seseorang supaya dia tidak mengerjakan.
Ini menjadi contoh pelajaran, jangan ikuti dia. Itu boleh. Supaya orang yang kita kerjakan, orang yang kita ceritakan itu, tempat kita ceritakan itu dia supaya tidak melakukan hal yang sama. Itu boleh. Kecuali satu lagi, pada orang yang mau menikah, yang menanyakan perangai ataupun akhlak seseorang perempuan, itu orang yang tempat kita tanya, boleh dia ceritakan apa adanya. Nah, itu tidak dianggap ufat ataupun mengumbar aib dia. Kalau misalkan dia pernah pulang jam 3 malam, harus ceritakan dia. Nah, karena di situ dibolehkan ada oleh agama, karena dia pengen beribadah. Tetapi selain itu tidak boleh kita mengumbarkan aib orang lain, apalagi tidak ada kepentingan apapun. Nah, karena kan istilah sekarang gosip itu ufat, mengata sesuatu kepada orang lain yang jelek-jelek, dia tidak senang terhadap sesuatu tersebut. Nah, sekalipun sesuatu itu pernah dia lakukan, itu dianggap ufat. Maka itu diharamkan oleh agama dan dilarang oleh agama. Sekian. Ya. Ada beberapa katakan untuk ambil tindakan, katakan dalam satu organisasi. Ya. Jadi ketua ingin mengetahui sikapmu untuk mengambil tindakan dan menceritakan kepada ketua. Ya. Apakah itu juga pasti dan termasuk dalam hubungan? Ya. Karena untuk menceritakan seseorang tersebut untuk mengambil tindakan. Menceritakan orang yang berbuat salah dalam organisasi, ketua tidak tahu, jadi payah tak pegah hai baru gedepu ya. Dia akan melanggar aturan organisasi nyanyi, itu tidak dianggap bad. Nah kan bente kena orang cuma-cuma ya. Payah pegah, kecuali dia taubat, kecuali dia perbaiki kesalahannya, nya payah pegah. Tapi kalau sudah berlarut dalam kemungkaran, dalam kesalahan organisasi, yang kada pegah. Nah, nya nama taala. Benar lah kira-kira. Yang lain gimana? Ya. Ya. Nyan orang yang tanya nyan putra maksud katanya. Tujuan dia menanyakan orang lain kepada kita itu untuk apa tujuannya? Nyan kan payah tanya nilai, payah tak nilai. Kalau tujuannya hanya untuk kenyan mendeng, biasa-biasa saja, tidak ada niat apapun, maka tidak boleh. Tidak boleh kita mengada-ngada. Mengada-ngada itu baik kebaikan ataupun keburukan. Atra yang hana ada pegah. Ya, maksud ada pegah. Nyan luar biasa kayak peng mesti ngedan padahal. Ya, terjerumus orang dengan gara-gara kata-kata kita. Ya kan? Kalau misalkan dia perempuan tadi yang menanyakan bagaimana abang itu luar biasa. Ya? Tertipu dengan kata-kata kita, sakit hati dosa kita. Nah, makanya apa adanya. Apa ada? Kulil haqqa kata Nabi. Katakan yang benar. Katakan yang benar. Kulil haqqa walau kana murah. Katakan yang benar sekalipun itu pahit. Sahabat gedanya muzulit payah dah pegah haji sulit. Sekalipun sahabat itu yang dianjurkan oleh agama. Jadi tidak boleh menutup sesuatu keburukan, menampakkan kebaikan. Tidak boleh menutup kebaikan, menampakkan keburukan. Apa adanya. Jujur.
Apalagi orang serius menanyakan kepada kita. Tujuannya salah satu misalkan untuk berkeluarga, maka tidak boleh dilebih-lebihkan. Mengingat dia adik suku kita kan, mengingat dia keluarga kita, mengingat dia kawan kita, kita memuji-muji, tidak boleh. Tapi sederhana. Itu dilarang oleh agama. Sekian. Yang lain? Iban. Ya. Iban? Kalih bu dan yang idih di kampung. Tujuan tak pegah lagi danyo galam ke buah. Baik susah urusi. Nyan hana masalah semulit kebaikan. Ya kan? Tujuan tak pegah idanyo ngelip rumah tu misalkan namangat kuah lung tagun. Hana mangat rupaji, tapi tak pegah kok mangat. Itu dianjurkan. Atau tidak semua dusta itu tidak boleh. Ada boleh kadang-kadang di saat kitanya membahagiakan udung yang tersayang lagi kitanya. Itu kebaikan. Kan? Tapi gara-gara tiga ada pegahan banget, titun peh dapat jubu warung. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya membahagiakan istri, membahagiakan orang tua. Tengah berjuang lagi danyo. Gara-gara tak pegah galom lembah jubu mak dari bengah ada menau susah agaknya ini. Di sana pun tidak ada uang. Gara-gara tak pegah hana dia susah agaknya, maka boleh kita mengatakan sudah makan. Niat saja makan yang kemarin. Itulah kira-kira. Coba yang lain. Ya. Memang dari itu ada posisi, di sisi bro, menyita pegang sisi bro, barangnya mana tuh? Pasti kalau pegang sisi gak enggak, yang timbang. Tak pegah sisi gak, lagi urang publa ubat. Nak pegah efek daripada ubat. Kan? Yang penting ada pegahnya kena nyo pakai produk leung, muka putih dalam sekejap. Hana gebegah halikanya 3 minggu kemudian akan hitam kembali. Selama tidak zahir efek itu. Ata bruknya hana lahir. Nyanjut alhamdulillah. Tapi munyo lahir dah bro. Lahir dah bro misalkan. Lagi kedanya belum tahu. Kan? Nyen kan pernah terjadi tabrakan motor yang karena itanya haid dah pegat le tabula ada itanya yang leurang bagadayo kibat motornya luar biasa iplu muka ada begah misalkan kan nak pernah rusak hana nyen kata bro pada itanya haid dah pegat nyen harga mukum ji artinya keburukan yang nampak pada produk itu tidak boleh zahir secara nyata. Kan? Tapi kalau zahir secara nyata, nyo payah dah bongkar dan payah dah pegah secara lain. Tapi selama hana alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah kira-kira. Gimana? Nah. Iban. Nah.
Ya. Kin, napa ya ta mendoa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا هدى مهدين غير ضال ولا مضلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Sekian, assalamualaikum.